Selamat datang di tutorial Excel. Pada bagian pertama ini saya akan membahas tentang tampilan Excel, yaitu sebagai berikut. Ini adalah baris judul atau title bar. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah office button, dan ini adalah quick access toolbar. Dan yang sebelah kanan ini adalah tombol sizing atau sizing button. Jadi ini fungsinya untuk merubah ukuran jendela tampilan. Kemudian ini adalah baris menu atau menu bar, dan gambar yang kecil-kecil di bawahnya ini disebut dengan toolbar. Kemudian yang bawah ini disebut dengan name box atau kotak nama. Ini akan menampilkan alamat sel atau range. Dan di sebelah kanannya ini adalah formula bar. Ini untuk menampilkan isi dari sel ataupun rumus atau formula. Kemudian yang ditandai dengan abjad A, B, C, D dan seterusnya ini disebut dengan kolom. Dan yang ditandai dengan angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ini yang disebut dengan baris. Kemudian perpotongan antara kolom dan baris ini disebut dengan sel. Misalnya seperti ini. Kita klik di kolom B baris ketiga. Ini adalah sel B3 dan alamat sel ini ditampilkan di name box di sini. Kemudian kita bisa juga memilih atau mengeblok beberapa sel yang berdampingan sekaligus. Misalnya seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan range. Bisa ke bawah atau ke samping, atau bisa juga ke bawah kemudian ke samping. Nah, ini area ini disebut dengan range. Kemudian kita ke bawah lagi. Nah, di sini pojok kiri bawah di sini ada tombol navigator. Ini fungsinya untuk berpindah dari sheet 1 ke sheet 2 dan seterusnya. Ini sheet 1, sheet 2, sheet 3 ini adalah lembar kerja atau worksheet. Di sini secara bakunya disediakan 3 lembar, tapi kita bisa menambahkan lembar berikutnya kalau kita perlukan. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah horizontal scroll bar yang berfungsi untuk menggulung layar ke kiri atau ke kanan. Kemudian di sebelah kanannya ini juga ada vertical scroll bar yang fungsinya untuk menggulung layar ke atas atau ke bawah. Nah, kemudian yang paling bawah ini disebut dengan status bar. Nah, di sini ditampilkan status dari kegiatan kursor yang sedang aktif. Kemudian kita masuk ke contoh. Di sini ada beberapa fasilitas yang otomatis yang disebut dengan fasilitas autofill, yaitu mengisi secara otomatis. Misalnya kita mengisi nama hari dalam 1 minggu. Ini kita cukup menuliskan 1 hari saja. Misalnya Sunday. Nah, ini ditulis dalam ejaan Inggris. Kemudian kita klik lagi dan kita tarik fill handle-nya ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian nama bulan juga sama. Kita bisa menulis misalnya Januari. Nah, kita klik kemudian tarik fill handle-nya ke bawah. Nah, ini kalau misalnya ada teks yang panjang dan melewati pembatas kolom, kita bisa rubah lebar kolomnya di atas ini. Kemudian kita geser. Nah, kemudian nama hari atau nama bulan itu bisa juga kita singkat hanya 3 huruf saja. Misalnya untuk Sunday kita singkat enter, kemudian kita tarik lagi fill handle-nya ke bawah. Kemudian Januari juga sama. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian untuk nomor urut kita juga bisa menggunakan fasilitas autofill, tapi pertama kita tulis dulu angka pertama, kemudian angka kedua. Nah, ini untuk menentukan pola loncatan angka berikutnya.
kita blok 1 dan 2, kemudian kita tarik wheel handle-nya ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, untuk pemahaman penggunaan kursor, di sini ada beberapa simbol yang berbeda. Misalnya simbol tanda plus besar seperti ini berfungsi untuk membuat blok, misalnya begini. Nah, kemudian ada juga tanda panah. Kalau kita arahkan mouse-nya ke garis, nanti di situ akan muncul tanda panah. Nah, ini fungsinya untuk memindahkan data yang ada di sel tersebut ke sel yang berjauhan. Misalnya kita ambil contoh seperti ini. Kita klik, kemudian kita ambil garisnya sampai muncul tanda panah 4 arah, kemudian kita klik dan kita pindahkan ke sel yang berjauhan. Nah, contohnya seperti ini. Dan ini juga bisa kita gunakan untuk mengcopy. Untuk mengcopy caranya sama seperti tadi, cuma kita tambahkan dengan menekan tombol kontrol. Kita ambil garisnya sampai muncul tanda panah 4 arah, kemudian kita tekan tombol kontrol, tahan, kemudian kita geser. Misalnya seperti ini. Nah, ini jadi ada 2 karena ini di copy. Nah, itu fungsi dari tanda panah seperti ini. Kemudian ada juga simbol seperti ini, tanda plus kecil. Ini muncul di pojok kanan bawah. Nah, ini yang disebut dengan wheel handle. Ini untuk mengcopy data atau rumus. Misalnya kita copy ke bawah seperti ini, atau bisa juga kita copy ke samping. Nah, seperti ini. Nah, itulah penggunaan dasar mouse yang kita gunakan di Microsoft Excel. Demikian tutorial bagian pertama ini, dan akan kita sambungkan lagi dengan bagian kedua. Terima kasih sudah menonton.